Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini masuk ke ayat 96, masih surat Al-Maidah. Masih surat Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhillah, dihalalkan lakum bagi kamu sekalian soidul bahri, hewan buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanannya. Maksudnya di sini ini hewan-hewan atau ikan yang mati terapung yang bisa halal kamu makan. Mataan sebagai kesenangan, hidangan yang lezat lakum bagi kamu sekalian, walis sayyarati, dan dihalalkan juga bagi orang-orang yang musafir. Wa hurrima, dan diharamkan alaikum atas kamu sekalian soidul bari, hewan buruan darat, maduntum huruma, selama kamu dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Wattaqullaha, dan takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, alladzi yang ilaihi, kepadanya tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Yang kemarin-kemarin menerangkan bahwa orang yang berpakaian ihram, baik ihram umroh maupun ihram haji, tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh binatang apapun, dan juga tidak boleh berburu. Ya, padahal dia sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, walaupun binatang buruan itu berada di kanan kirinya. Ini adalah ujian dari Allah. Bagaimana nafsu kalian yang hobi kalian adalah berburu, sementara itu kalian berpakaian ihram, walaupun ada binatang buruan seliweran di hadapannya dan mudah ditangkap, tidak boleh kalau dia dalam keadaan masih berpakaian ihram. Tapi di sini dihalalkan hewan buruan laut, baik kamu berpakaian ihram maupun tidak berpakaian ihram boleh. Ya, jadi sambil mengail ikan atau sambil jaring ikan, kemudian dibuat makanan untuk perjalanan haji misalnya, padahal dia itu pakaian ihram, itu boleh. Kalau hewan laut boleh, ada perbedaan. Dan juga apa saja yang bisa
dimakan dari binatang laut itu wata'amuhu, dan makanan yang diperoleh dari binatang laut itu. Contohnya di tafsir itu misalnya hewan ikan yang mati terapung, nah itu boleh ya. Jadi bangkainya ikan itu boleh halal dimakan. Terus diulang lagi, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diulang lagi, dan diharamkan bagi kamu sekalian hewan buruan darat ma dumtum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Diulangi lagi. Karena apa? Karena hobinya orang Arab waktu itu berburu, Pak. Jadi makanya ayatnya diulang-ulang. Diharamkan bagi kalian berburu sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Diulang 3 kali kalau tidak salah di dalam surat Al-Maidah ini. Larangan bagi orang yang berpakaian ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, itu tidak boleh berburu. Ya, itu menunjukkan larangan keras, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Wattaqullah, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, alladzi yang ilaihi tusyarun, di mana kamu sekalian nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya mahsyar. Ja'ala, menjadikan Allahu Allah al-Ka'bata, Ka'bah, al-Baital Haram, yaitu rumah yang suci. Haram di sini bermakna suci. Jadi Masjidil Haram itu masjid yang suci, masjid yang mulia. Kalau haram istilah fikih berarti haram tidak boleh dimakan. Tapi haram di dalam istilah tafsir yang ada di ayat sini itu maksudnya suci. Masjidil Haram berarti masjid yang suci. Nah, Allah menjadikan Ka'bah yaitu rumah yang suci, qiyaman, tempat berkumpul, tempat mengadakan kegiatan linnasi bagi manusia. Tempat berkumpulnya manusia, tempat manusia membahas tentang kegiatan-kegiatan apapun. Wasyahrul haram, dan Allah membuat bulan-bulan haram. Bulan haram yaitu bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wal hadiah, dan hewan-hewan kurban. Wal qalaidah, dan hewan yang sudah dikalungi, diberi tanda untuk dijadikan kurban. Zalika, demikian itu, lita'lamu, agar untuk kalian mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma, apa-apa yang fis samawati, yang ada di semesta langit, wa ma, dan apa-apa yang fil ardi, di bumi, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, dan yang maha mengetahui. Kita kaji, jadi Allah menjadikan Al-Ka'bah, Al-Baital Haram, yaitu yang ada di Mekah itu adalah qiyaman linnas, tempat berkumpulnya manusia. Tempat manusia di situ berkumpul dan membahas tentang sesuatu kebaikan-kebaikan. Jadi Rasulullah itu dulu membahas perang itu juga di masjid. Strategi perang juga di masjid. Terus strategi perdagangan juga di masjid. Hanya saja di masjid itu tidak boleh dibuat transaksi jual beli, haram hukumnya. Tapi kalau membahas, nah boleh membahas strategi perdagangan. Nah gitu kayak. Dimana orang Arab itu hobinya 1 perang, 2 berdagang. Itu hobinya orang Arab. Dan termasuk berburu. Itu hobi-hobinya orang Arab. Wasyahrul haram,
Dan Allah menjadikan bulan-bulan haram, yaitu tadi Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu selo itu Pak, mari Syawal terus selo gitu, mau Jawa selo. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji ya, cuman kadang-kadang kita itu wong Jawa itu ya itu Syawal, selo, besar, Safar itu hafal, tapi bulan Arabnya malah nggak hafal. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu dua bulan itu termasuk bulan haji Pak. Kenapa kok 2 bulan itu dimuliakan oleh Allah? Sebab berangkatnya haji itu dimulai bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sudah mulai haji. Orang-orang berangkat sampai Dzulhijjah puncaknya pada tanggal 10. Ya kan? 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Itu puncak-puncaknya. Allah membuat bulan haram. Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dan orang-orang merasa nyaman, tentram, aman. Karena apa? Karena sudah menjadi tradisi dan bahkan sudah menjadi perjanjian orang Arab di bulan haram itu tidak boleh mengadakan peperangan. Jadi mereka merasa aman mengadakan perjalanan, ya aman karena di bulan itu tidak ada yang berani berperang Pak. Ya. Terus tidak ada lagi kejahatan, nggak ada lagi, jadi aman pada bulan haram itu. Ya, pada bulan haram itu aman. Terus wal hadiah, Allah juga membuat syariat kurban. Hadiyu ini hewan kurban yang ditaruh di Ka'bah, maksudnya itu di pondok kene oleh diserahkan di masjid gitu loh Pak, untuk disembelih. Ya, itu namanya al-hadiyu. Ya, hewan kurban yang diserahkan untuk disembelih. Wal qalaida, dan di situ di Ka'bah itu juga dikumpulkan hewan-hewan yang qalaid, hewan-hewan yang sudah dikalungi, diberi tanda. Ya, biasanya kalau kurban itu kan diberi tanda ya, dikalungi, terus dijenengi bahwa kurban ini atas nama si A ini kan begitu ya. Nah itu memang syariatnya begitu Pak. Nah, bahkan sunnahnya juga hewan yang mau dijadikan kurban itu dimandikan kan gitu ya. Dimandikan terus dikalungi gitu Pak. Bahkan dulu itu saya masih ingat juga hewan-hewan itu dikirap gitu loh, dikirap di kampung. Nah itu dipersaksikan ini hewan yang akan dijadikan kurban. Nah tapi di sini yo angel Pak, dikirap nanti tambah ganggu jalan macet ya, diprotes. Ya itu kalau memungkinkan. Tapi yang wal qalaid ini masih ya dikalungi. Tuh. Jadi itu syariat-syariat yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu umat Muhammad. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Demikian itu agar kalian mengetahui bahwa Allah itu yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa manfaat dari disyariatkannya kurban? Nah, kan begitu kan? Manfaatnya kan banyak. Dimana dengan ada syariat kurban orang-orang sama seneng Pak. Begitu? Oh, seneng Pak, sampai golek kupon itu direwangi. Nang panitia masjid kene, nang masjid kono, anake dikongkon njupuk nduk ngene daging nduk ngene kene, anake dikon njupuk nduk ngene masjid sing kono. Seneng Pak, nggih ta? Sapa yang enggak seneng? Datang dikasih daging. Nah gitu loh ya. Nah ini kesempatan hari rayanya orang-orang fuqara masakin kan gitu ya. Itu ya jadi terus ya kadang-kadang itu ya nuwun sewu satu keluarga itu ya iso-iso oleh 5 kiloan loh. Jalan untuk masjid kene, untuk masjid kono. Sampai didol barang kadang-kadang. Nah itu kita wis gak ngurus itulah. Yang penting kita sebagai panitia
kurban sudah membagikan kepada dia bahwa menurut kacamata kita dia itu orang yang berhak menerimanya. Ya dene seperti itu dikumpulno terus didol ya wallahu alam. Awak dhewe gak ngurus sampai sakmono. Kan begitu ya. Urusannya dia dengan Allah. Nah, yang penting syariat itu adalah untuk menggembirakan, gitu loh. Untuk menggembirakan manusia. Wa annallaha bikulli syai'in alim. I'lamu dan ketahuilah oleh kalian annallaha bahwasanya Allah atau sesungguhnya Allah syadidul iqab, zat yang sangat berat siksaannya. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Jadi Allah itu syadidul iqab, sangat dahsyat siksaannya, gitu loh. Sangat berat siksaannya. Tapi Allah juga ghafurur rahim. Allah juga punya sifat belas kasih sayang, maha pengampun dan maha penyayang. Berarti syadidul iqab bagi siapa? Bagi yang melanggar aturan-aturan yang di atas ini. Ketentuan-ketentuan Allah yang ada di atas ini dilanggar. Allah syadidul iqab itu. Marah banget Allah. Tapi Allah itu maha pengampun, maha penyayang bagi orang-orang yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Nah, seperti itu aturan-aturan Allah. Jadi apa saja yang Allah gariskan di dalam Al-Quran itu pasti di dalamnya mengandung manfaat dan maslahah kepada kehidupan umat. Gak mungkin Allah itu kok melarang sesuatu tanpa ada manfaatnya, itu tidak mungkin. Itu loh. Ya, tidak mungkin. Terus ma'alar rasuli, tidaklah kewajiban atas seorang rasul. Dalam hal ini rasul di sini adalah Nabi Muhammad. Illal balau, kecuali menyampaikan. Wallahu dan Allah ya'lamu, mengetahui apa yang tubduna, kalian tampakkan, kalian wujudkan dalam perbuatan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi satu kewajiban Rasul itu adalah al-balagh, menyampaikan. Orang yang menyampaikan namanya mubaligh. Nah gitu kan. Jadi al-balagh itu pekerjaannya, orangnya namanya mubaligh. Itu menyampaikan. Jadi Rasul sendiri itu tidak berhak untuk memberikan hidayah, untuk memberikan ampunan atau siksaan kepada seseorang, tidak berhak. Rasul hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Adapun orang itu menerima atau menolak, ini bukan haknya Rasulullah. Sebab kita tidak punya kuasa untuk itu, Pak. Ya, kita tidak punya kuasa untuk itu. Jadi menungso itu gak punya hak untuk memberi hidayah, memberi ampunan. Itu tidak ada memberi adab, tidak ada kemampuan atau bukan wilayahnya. Jadi tujuannya apa, itu kewajibannya hanya menyampaikan. Nah, seperti saya juga kewajibannya menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Apa yang ada dalam hati panjenengan saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Wa ya'lamu ma tubduna, Allah yang mengetahui apa yang jenengan tampakkan, Bapak. Setelah ayat ini panjenengan terima, wa ma taktumun, dan apa yang panjenengan sembunyikan dalam hati. Tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Ya, jadi berdasarkan ayat ini bahwa manusia itu tidak ada kemampuan untuk memberikan hidayah kepada seseorang, ya, memberikan ampunan kepada seseorang, menyiksa kepada seseorang, tapi kewajibannya hanya menyampaikan. Bagaimana dulu pertemuan kemarin saya sampaikan juga, seorang guru pun tidak bisa menjadikan murid itu pintar.
Gak bisa. Umpama guru itu punya kekuasaan untuk menjadikan murid itu pinter, ya muridku sak kelas tak gawe pinter kabeh, Pak. Ben gampang ulangannya. Kan begitu, Pak. Gampang pinter kabeh, terangno pisan wis paham kabeh. Kita enggak punya kemampuan untuk menjadikan murid itu pinter, enggak punya kemampuan. Sama saja kita ini tidak punya kemampuan untuk menjadikan anak kita itu nurut, tunduk patuh, tidak punya. Lah kalau manusia itu punya, Pak, kabeh digawe nurut ae anak. Ben gak angel-angel aturane. Kan begitu kan? Itu semuanya Allah, Pak. Makanya kita ya minta kepada Allah, hanya Allah yang bisa melakukan kok. Karena misalnya nuwun sewu putra putri panjenengan atau cucu panjenengan kok nuwakal, ya wis jenengan njaluk ae nang Allah. Jenengan dadosaken anak kula putu kula anak sing tunduk taat dhateng panjenengan ya Allah, sing nurut ya Allah, sing gadhe akhlak karimah. Lho ngoten. Gak bisa, Pak. Gak punya kemampuan. Sampai Nabi Muhammad pun juga tidak punya kemampuan untuk ke situ. Dapat Nabi Muhammad itu mampu memberi hidayah, lah pamane diberi hidayah kabeh. Nyatanya pamannya Nabi Muhammad sendiri juga tidak beriman kan. Walaupun setiap ayat datang dibacakan itu ya tetap baik. Oh, Nabi Muhammad gak punya hak untuk beri hidayah. Kan begitu kan. Nah, makanya ayat ini wa ma 'alar rasuli illal balagh, dan tidak ada kewajiban seorang rasul illal balagh kecuali menyampaikan. Nah, gitu ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampakkan, dan apa yang kalian rahasiakan. Dalam hati maksudnya, setelah dijelaskan. Kul, katakanlah, la yastawi, tidaklah sama, al-khabithu, sesuatu yang jelek, yang haram, wa thayyibu, dengan sesuatu yang baik, yang halal. Walau a'jabaka, walaupun mengherankanmu, kathratul khabith, yang jelek, yang haram itu banyak. Walaupun yang jelek tadi, yang haram tadi itu banyak sampai mengherankanmu, tetap tidak sama antara al-khabith sama at-thayyib. Jadi apa itu yang haram dan yang halal itu tidak sama. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, la'allakum, agar kamu sekalian tuflihun, kalian beruntung. Ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi yang bernama Muhsin al-Adi. Orang Badui Muhsin al-Adi. Orang Badui itu berarti orang Arab desa yang tidak berilmu. Ya, Muhsin al-Adi, ketika Rasulullah itu menyampaikan, ketika ada ayat turun tentang kewajiban haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ketika ayat kewajiban haji itu turun, maka apa itu kewajiban haji turun, Rasulullah mengatakan gitu ya, mengatakan bahwa wahai, ini bukan itu ya, ketika apa itu ayat tentang pengharaman tentang khamr turun, nah gitu maka Rasul sudah menyampaikan, lalu artinya wahai para sahabat, bahwa sekarang sudah ada ayat yang jelas tentang haramnya minum minuman keras dan berjudi. Kemarin itu loh ya, sudah kita lewati. Oleh karena itu sekarang kalian berhentilah dari perbuatan itu. Nah, lalu orang Badui ini bertanya, wahai Rasul, saya ini adalah pedagang yang sukses. Dari hasil perdagangan
minum khamr tadi, minuman keras. Saya ini orang yang sukses, harta saya masih banyak dari hasil berdagang minuman keras itu. Apakah boleh harta saya hasil yang saya hasilkan dari berdagang khamr tadi itu saya buat kebaikan di jalan Allah? Nah, begitu Pak. Jadi pokoknya misalnya tak infakno nang masjid itu piye. Lalu ayat ini turun. Kul la yastawil khabithu wat thayyib. Tentu tidak sama suatu yang jelek yang haram dengan suatu yang halal yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun mengherankanmu apa itu jumlah yang banyak dari al-khabith tadi. Berarti tidak boleh. Allah hanya menerima yang baik. Allah tidak menerima yang tidak baik. Maka oleh karena itu fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya, takutlah kalian kepada Allah. Maka tidak boleh kita itu berinfak dengan hasil dari uang haram. Nah, gitu. Karena di akhir ayat diakhiri dengan fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai melakukan yang seperti itu. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Gitu. Nah, jadi ayat itu turun seperti itu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la tas'alu, jangan kalian bertanya, an asya'a, tentang sesuatu hal, intu beda, jika sesuatu itu dijelaskan lakum, bagi kamu sekalian, tasukum, justru sesuatu itu akan memberatkan kamu sekalian. Wa in tas'alu, dan jika kamu bertanya anha, tentang sesuatu yang kamu tanyakan, khina yunazzalul Qur'an, ketika Al-Qur'an itu diturunkan, tubdalakum, pasti akan diterangkan kepada kamu sekalian. Afallahu anha, Allah memaafkan dari yang sudah terlanjur. Wallahu, dan Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, halimun, zat yang maha penyantun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu hal yang jika sesuatu hal itu aku jelaskan, justru malah memberatkan kalian dan kalian tidak bisa melakukannya. Nah, ini terkait dengan sahabat. Ketika Rasulullah, kalau ini tentang kewajiban haji, kalau yang atas tadi tentang khamr, tentang kewajiban haji. Wahai kalian para sahabat, ayat haji sudah turun, maka diwajibkan atas kita yang mampu untuk melakukan haji ketika pada bulan-bulan haji. Nah, setelah itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah diwajibkan setiap tahun? Rasulullah tidak menjawab. Diulangi mana? Ya Rasul, apakah kewajiban haji diwajibkan setiap tahun? Lalu orang itu didekati sama Rasulullah, sini. Kalau aku menjawab iya, pasti diwajibkan setiap tahun dan pasti memberatkan kamu. Gak usah tanya lah, gitu. Maksudnya itu, gak usah tanya yang aku tidak menjelaskan. Kan bahaya kan. Jadi apa yang dijawab oleh Rasul menjadi kewajiban, Pak. Kan begitu kan. Makanya di situ sampai jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang jika aku jelaskan justru malah memberatkan kamu. Aku nek gak jelas toh diwajibkan setiap tahun, yuk gak usah takok. Jadi diwajibkan setiap tahun. Kamu mampu kan?
Nah, di situ loh Pak. Nah, itu sama dengan kenapa ketika Rasul itu Ramadan hari pertama keluar, orang-orang bermakmum kepada Rasul, antusias mengadakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Hari kedua tambah banyak, orang-orang malah berebut ikut qiyamul Ramadan karena pahalanya luar biasa. Hari ketiga Rasul tidak keluar. Rasul tidak keluar, ditunggu-tunggu sahabat. Mana Rasul? Tunggu-tunggu sahabat. Rasul tahu bahwa para sahabat menunggu. Akhirnya para sahabat berinisiatif sholat sendiri di pojok sana, di pojok sana, di pojok sana. Maka pada esok harinya, ketika Rasul keluar ngimami subuh, setelah subuh ditanya, kenapa ya Rasul panjenengan tadi malam kami tunggu-tunggu kok tidak keluar? Sahabat, aku tidak keluar itu aku takut. Jangan-jangan qiyamul lail ini diwajibkan atas kamu, kamu tidak mampu. Makanya aku tidak keluar. Nah, begitu kan. Nah, di situ loh. Jadi Rasul itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati dalam menjalankan itu. Kalau qiyamul lail wajib bagi Rasul, pribadi Rasul, tapi tidak untuk umatnya gitu loh. Lah khawatir kalau Rasulullah itu keluar terus, jangan-jangan diwajibkan temen. Umatku gak kuat. Mau 5 waktu ya kasih bolong. Pemane qiyamul lail. Kan gitu. Ya untung kalau Ramadan kan dilakukan bersama-sama. Jadi ada semangat kan gitu. Gitu. Akhirnya setiap qiyamul Ramadan itu harus dilakukan sendiri-sendiri. Rasul nggak berani keluar karena menjaga tadi jangan-jangan diwajibkan. Dah. Terus dilakukan jam 12 ke atas, Pak. Qiyamul Ramadan itu. Ya apa nek macet kene dicoba ta. Jam 12 ke atas. Qiyamul Ramadan. Jadi istilahnya wis gak terawih meneh. Qiyamul Ramadan. Karena hadisnya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mengadakan qiyamul Ramadan, salat malam, maksudnya 12 ke atas itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, setelah sampai Rasul wafat itu, Pak. Sampai Rasul wafat. Jadi Rasul gak wani meneh karena menjaga jangan sampai diwajibkan. Bahaya gini diwajibkan. Sampai Rasul wafat. Nah, begitu pada masa Khalifah Abu Bakar saja belum berani mengganti ya masih sendiri-sendiri. Nah, pada waktu Khalifah Sayyidina Umar ini berijtihad. Ijtihadnya 2. Melihat fenomena satu, qiyamul Ramadan ini kalau dilakukan jam 12 ke atas banyak orang yang tidak bisa mengikuti karena beratnya. Yang kedua, Sayyidina Umar berijtihad bagaimana qiyamul Ramadan ini kita satukan jadi satu dan diimami. Kan seperti itu ijtihadnya Sayyidina Umar. Musyawarah dengan beberapa sahabat senior, akhirnya pendapat Sayyidina Umar ini diterima. Itu Pak ya. Akhirnya diterima. Nah, setelah diterima, maka diadakan setelah sholat Isya dan dipimpin oleh satu imam sehingga kelihatannya itu kompak. Karena Sayyidina Umar melihat pojok sana sholat dewi, sana sholat dewi, sini
Sholat dewi, kono sholat dewi, kono sholat dewi, kono sing mari sholat, kono sing tadarus, itu loh. Melihat begitu itu kurang nyaman Sayyidina Umar, sehingga berijtihad itu. Nah, maka setelah itu terus semuanya sahabat menerima, tidak ada yang protes. Sayyidina Umar mengatakan, nikmatul bid'ati hadza, nikmatul bid'ati hadhihi. Bid'ah yang nikmat ya, bid'ah yang ini, gitu maksudnya. Ini bid'ah tapi bid'ah yang baik, yang bisa menyemangatkan semuanya. Nah, seperti itu. Makanya termasuk contoh dari ayat ini, kalau jangan tanya pada sesuatu yang aku tidak menerangkan, karena kalau aku jelaskan justru akan memberatkan kamu dalam urusan agama ini. Maka contoh-contohnya tadi ya seperti tadi. Kalau aku jawab pertanyaanmu tadi, aku takut nanti diwajibkan setiap tahun. Nah gitu kan. Maka Rasul menjawab, sudahlah, enggak usah kamu tanya, ikuti aku saja. Seperti itu. Nah, contohnya seperti Qiyamul Ramadan itu tadi. Monggo, ada yang tanyakan? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang ada satu saja yang boleh sebagian tradisi yang tidak sama antara harta yang haram dan harta yang baik. Ini berbicara tentang harta yang ada penghasilan harta yang haram atau yang haram terkait dengan masalah korupsi waktu. Ada suatu tokoh gawe yang paling gampang banyak di sisi lain. Dia korupsi waktu misalnya harus pulang jam 3, tetapi jam 1 itu selalu sudah selesai semua penghasilan. Nah, jadi satu jam terakhir itu kan memang sudah tidak ada pekerjaan. Ini sebetulnya dia pergi yang pulang untuk aktivitas yang lain. Nah, sebenarnya kan korupsi waktu sebenarnya. Harta yang diterima setiap bulannya dan harta yang halal atau haram, misalnya kemudian korupsi dalam arti mengambil uang bukan. Jadi masalah waktu. Ya, waktu dan peraturannya misalnya jam 3, tapi dia pekerjaan sudah selesai semua. Memang ada bagian kan tidak semuanya harus sampai jam 3, memang jam 1 atau jam 2 itu selalu sudah tidak mungkin lagi ya. Pakai pendaftaran loket misalnya gitu. Nah itu pasti itu sudah tutup dari jam 9. Jadi dia menunggu itu juga tidak mungkin ada pendaftaran loket lagi. Kecuali yang bagian belakang. Nah ini apakah korupsi waktu ini hartanya menjadi sesuatu yang halal karena kan tidak sesuai dengan mungkin peraturannya aku misalnya semua mungkin bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi satu, kalau sudah tercantum dalam surat perjanjian bahwa kewajiban kerjanya mulai jam 7 misalnya sampai jam 4 misalnya, ya itu berarti sudah transaksi awal kan. Ya, bagaimanapun harus mengikuti itu. Adapun kalau seorang pimpinan yang diamanahi, maksudnya ini, yang diamanahi itu mengatakan para karyawan, walaupun di dalam surat perjanjian kita sampai jam 4, kalau jam 3 sudah selesai dipersilakan pulang. Kalau ada kebijakan begitu nggak apa-apa. Tapi kalau dari dirinya sendiri, nah ini yang nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi tetap harus memenuhi janjinya itu. Kecuali atau ada yang usul lah. Gini pimpinan, gimana kalau pekerjaan kita sudah selesai, apa diizinkan kita pulang lebih awal? Oh silakan, yang penting sudah selesai. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada transaksi lagi, berarti tetap transaksi awal tadi. Itu loh. Kalau itu dilakukan ya berarti itu tadi mengkorupsi waktu itu.
yang nanti berimbas kepada kehalalan dan kemurnian hasil yang dihasilkan dari kerja itu. Jadi untuk kehati-hatian ya lebih baik dibicarakan lagi. Maksudnya jikalau sudah pekerjaan selesai apa boleh misalnya, itu perlu. Jadi tidak keputusan dirinya sendiri, biar untuk menjaga kehalalan hasil kerjanya. Nonton nggih? Saya tuh terkesan ada satu kiai saya dulu di pondok itu dalam rangka menjaga kehati-hatian itu beliau itu sempat 1 bulan itu tidak hadir 1 kali atau 2 kali. Kemudian ya dibayar sesuai dengan perjanjian 1 bulan sekian. Nah, itu beliau itu loh, aku ini kan gak masuk 2 kali. Enggak ya, ya kurang ngono. Mboten gak enak. Nah ini dalam rangka menjaga kemurnian tadi. Nah itulah dalam rangka menjaga kemurnian. Maka saya di sini juga begitu, Pak. Kalau tidak bisa masuk hari Minggu tak ganti, Pak. Saya itu juga gak enak kalau ada yang bolong terus diberi utuh, itu saya tidak enak. Kalau saya boleh nawar kurang ngono, biar aku enak juga. Gitu loh. Dalam hati saya juga nggak enak gitu. Makanya ya daripada ngono tak ganti aja, biar tetap sesuai dengan perjanjian gitu loh. Oke, monggo. Ada lagi? Monggo Asin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya keterangan tadi Rasulullah bisanya itu menyampaikan di semua dan bagaimana dengan kata-kata syafaat Rasulullah SAW besok di akhir kata-kata masalah itu saja. Mohon keterangan Syafaat ya, kan di zaman sekarang mari kita banyak berselawat besok dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Padahal waktu hidupnya Rasulullah kalau melihat ayat tadi kan hanya bisa saya menyampaikan kan? Ya. Nah, bagaimana dengan kata-kata syafaat Rasulullah? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Rasulullah itu diberi hak untuk memberi syafaat. Ayatnya bagaimana? Man dzalladzi yashfa'u inda, itu loh. Ayat kursi. Ya, illa bi'iznillah. Nah, itu. Siapa orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Nah itu maksudnya adalah semuanya ahli tafsir mengatakan itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada semua umat. Nah itu otomatis orang yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah itu adalah satu orang yang mengikuti sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasul dijalankan dengan baik. Yang kedua, orang yang aktif dan gemar membaca sholawat kepada beliau. Itu yang paling mendapat syafaat dari Rasulullah. Jadi gini, kita ini punya 2 andalan syafaat. Satu syafaat dari Al-Quran, karena hadisnya mengatakan begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Coba. Itu syafaat Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah memberikan syafaat kepada semua umat. Bedanya
Syafaat Al-Quran itu datang sebelum orang itu kena azab. Sebelum orang kena vonis azab, Al-Quran sudah membela. Gitu ya. Itu terbukti di surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Karena ini ada kaitannya, tak jelaskan sedikit gitu. Walaupun agak lambat gak apa-apa gitu. Jadi Allah itu begini. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Artinya begini, Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an. Saya ulang, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Nah, yang di dalam hatinya ada Al-Quran ini ada dua penafsiran. Satu, orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran hafal seluruhnya, Pak. Mulai juz 1 sampai juz 30. Awak dewe kira-kira mlebu apa enggak ini? Gak kelebu ini. Tapi penafsiran yang kedua, ojo khawatir, ono penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua itu tidak seluruh Al-Qur'an dihafal. Ada salah satu surat yang dihafal di dalam hatinya. Nah, ini awak dewe masuk ini. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an, maksudnya di dalam hatinya ada surat-surat yang dihafal. Nah, ini awak dewe masuk. Iya kan? Masuklah. Kulhu masuk ke hafal surat langganan kok. Andalannya awak dewe kulhu. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Nah, iki wis dalam hati kita ada itu. Wis berarti iku iso njamin. Nah, yang dicontohkan di dalam hadis itu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu satu juz. Karena dalam hadis Rasul begini. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada surat yang berisi 30 ayat. Dia itu disebut Al-Munjiyat, Al-Wafiyat. Artinya dia itu disebut penyelamat dan penjaga. Atau penjaga dan penyelamat. Jadi surat Tabarok itu surat yang bisa menjaga dan menyelamatkan orang dari siksa. Nah, di dalam suatu kitab dijelaskan tentang surat Tabarok ini. Tentang surat Tabarok ini. Pada suatu hari ada seseorang yang meninggal dunia. Ngoten nggih? Karena berlaku ketentuan kalau sudah meninggal dunia berarti datang dua malaikat, siapa? Mungkar, Nakir. Pasti akan menanyai dan sekaligus akan menyiksa kalau orang itu berdosa. Maka si fulan yang mati tadi itu didatangi dua malaikat. Ketika malaikat itu mau mendekat kepada orang ini, muncul sosok makhluk menghadang di depan malaikat tadi. Ya. Bertanya, "Siapa kamu?" "Saya surat Al-Mulk." Begitu, Pak. Jadi surat Al-Mulk itu berubah menjadi sosok makhluk, Pak. Ya. Terus ditanya, "Kamu mau apa?" "Saya mau ngebuki si fulan ini." "Loh, kenapa?" "Dia berbuat dosa." Jarene surat Al-Mulk, "Kalau kamu ngebukin orang ini sama dengan ngebukin saya." Itu kata surat Al-Mulk. "Loh, kok bisa?" "Loh iya, saya itu ada dalam hatinya orang itu kok." Begitu, Pak. Bukannya Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Saya ada dalamnya. Di antara sekian banyak surat, saya yang dihafal. Kalau kamu gebukin dia, berarti kena saya. Loh, terus gimana? Saya kan juga diperintah Allah. Saya juga diperintah Allah, sama dong. Kalau begitu, ayo kita lapor kepada Allah. Mari. Akhirnya dua malaikat lapor kepada Allah sama surat Al-Mulk tadi di hadapan Allah. "Ya Allah, sesuai dengan perintahmu, karena dia berbuat dosa akan saya gebukin. Tapi dihadang oleh surat Al-Mulk ini. Apa benar?" "Iya ya Allah." "Karena bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa engkau tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran? Saya dihafal oleh orang itu." Sampai surat Al-Mulk itu hebatnya begini, Pak.
Lah kalau saya dihafal oleh orang itu ya Allah, terus tidak ngefek itu maksudnya tidak bisa menyelamatkan orang itu, mendingan saya dihapus saja dari firman-Mu ya Allah. Begitu ya Pak. Surat Al-Mulk hebat. Sampai Allah mengatakan begini, loh kamu marah? Ya tidak marah ya Allah, tapi kan panjenengan sendiri yang berjanji. Nah akhirnya dalam perdebatan itu surat Al-Mulk yang dimenangkan. Oke, Al-Mulk tak menang no, wes jangan disiksa, aman Pak. Nah, iki nek gak surat Al-Mulk iku contoh Pak. Nah, kira-kira jenengan nek surat Al-Ikhlas, kulhu sampean gojeki temenan. Engko kate malaikat mungkar nakir kate gebukin ngadeg kulhu Pak. Kon kate lapo? Ya kate gebuki wong iki wong kelauran. Awakmu nek gebuki wong iki padha mek gebuki aku. Lho kok iso? Lho iya aku iku dihafal kok. Bendina dekne lho maca aku. Surat Al-Falaq ya ngono pisan, ya kena aku barang wong aku ya dihafal karo iki. Surat An-Nas dia juga begitu, ya kena aku barang. Dia begitu Pak. Ini syafaat Al-Quran. Nah bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat Rasul. Kalau syafaat Al-Quran itu menghadang sebelum orang itu kena adab. Sadurunge wong divonis adab, wis dislametno karo Al-Quran sing jenengan waca jenengan hafal. Itu namanya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Kalau syafaat Rasul datang sesudah orang itu kena adab. Bedanya di situ. Syafaat Rasul datang sesudah orang itu kena adab. Sakmarine wong ku dijegurno neraka baru Rasul datang ngentasi satu persatu. Dengar tenan. Dintasi situ-situ. Nah, kalau punya kedua-duanya, panjenengan juga aktif membaca Al-Quran, apalagi kita kaji setiap minggu malam Senin. Ini menjadi saksi ini. Ini besok ngomong ini Pak. Loh iya ya Allah, saya itu tidak hanya sekedar dibaca, dikaji di Masjid Rodatul Falaq. Nah gitu Pak. Amin Allah Pak. Amin. Mudah-mudahan bisa istiqomah gitu. Itu ngomong Pak gitu. Ya jadi bedanya itu. Kalau syafaat dari Al-Quran berarti datang sebelum orang kena adab. Tapi syafaat Rasul datang sesudah orang kena adab. Dening ono umatnya Nabi Muhammad kok disiksa, itu jawabannya berarti siji, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Berarti kan gak berhak mendapat syafaat dari Quran. Gak iso maca. Padahal hadisnya mau bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Loh dia ini gak iso maca kok. Ya berarti dheweke cuma jagakno syafaat teko Rasul. Lah nek syafaat teko Rasul ya berarti awakmu kudu ndeleser neraka dhisik baru ditas. Ya nek iso ngaji, ya bisa baca, bisa mengamalkan, kita mendapat dua andalan syafaat. Satu syafaat Quran, dua syafaat Rasul. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Matur Pak Hasil nggih. Ya, nggih. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.